Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal khadirun, inni usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ila akhir ayat. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita hidayah, memberikan kita taufik, sehingga kita bisa hadir melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang agung ini dalam rangka memenuhi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu salat Jumat yang diwajibkan kepada kita semua, terutama kepada kaum laki-laki yang sudah baligh. Kalau seandainya kita sudah baligh, sudah dewasa, maka perintah ini diwajibkan kepada kita semua. Kalau seandainya kita tinggalkan dengan secara sengaja, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengunci hati kita, sebagaimana tertera di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah terlintas di dalam diri kita, terlintas di dalam benak kita untuk meninggalkan solat Jumat yang agung ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah utusan Allah yang terakhir, yang berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, menuju ilmu pengetahuan sebagaimana yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Maka wajar, pantas kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum khatib menyampaikan khutbah pada kesempatan kali ini, sebelumnya khatib menyampaikan kepada kita semua, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengintrospeksi keimanan kita kepada Allah dan terus meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah, supaya kita selamat di dunia ini, terutama selamat di akhirat nantinya. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-34, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman sebagaimana yang khatib bacakan tadi. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Laki-laki pemimpin bagi perempuan, atau di dalam beberapa tafsir mengatakan suami atau para suami pemimpin bagi istri-istrinya, pemimpin di dalam rumah tangga. Itu makanya kita sebagai laki-laki bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak kita yang ada di dalam rumah kita. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita laki-laki atau sebagai suami dijadikan sebagai pemimpin? Karena ada beberapa kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sebagai laki-laki. Yang pertama adalah memberikan nafkah. Maka nafkah yang kita berikan kepada anak-anak kita berikan kepada istri kita, tentu harus nafkah yang halal. Tidak boleh kita berikan nafkah yang haram. Pemimpin di dalam rumah tangga bertanggung jawab atas kepemimpinannya, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Suami bertanggung jawab memimpin rumah tangga, maka kalau seandainya istri bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istri tidak mau menjalankan perintah Allah, maka yang pertama kali ditanya adalah kita sebagai pemimpin. Itu makanya ada istilah, kalau istrimu membuka aurat, wanita-wanita perempuanmu atau putri-putrimu membuka aurat, maka suamilah yang pertama dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kita sebagai pemimpin. Tetapi ketika kita memimpin dengan baik, istri yang sudah kita nasihati, kita berikan ilmu pengetahuan, putri-putri kita sekolahkan dengan baik, kita nasihati dengan baik. Ketika mereka melanggar, maka pertanggungjawaban kita kepada Allah telah selesai. Maka yang terpenting di dalam kepemimpinan itu, berikan nasihat kepada istri kita, berikan nasihat kepada anak-anak kita,
Supaya apa? Supaya pertanggungjawaban itu lepas dari diri kita. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat di dalam tengah-tengah masyarakat kita masih banyak para suami yang enggan menasehati istrinya ketika istri keluar rumah membuka aurat, tidak menutup, maka sang suami tidak mau memberikan teguran ataupun nasihat. Maka pertanggungjawaban ini sangat besar nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau sudah kita berikan nasihat, bahkan kita berikan ilmu, mereka masih membangkang, maka pertanggungjawaban kita selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan ketika kita memberikan nafkah kepada anak-anak kita, jangan sempat kita berikan nafkah yang tidak halal di mata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika kita berikan nafkah yang haram atau cara kita mencari nafkah dengan cara yang haram, kita berikan kepada anak-anak kita, maka secara psikis anak-anak kita akan terganggu dan pertanggungjawabannya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita di dalam berumah tangga, berikan nasihat kepada istri kita, begitu juga kepada generasi-generasi kita, yaitu anak-anak kita. Fassolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Seorang istri yang taat itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia menjaga kehormatannya ketika suami keluar dari rumah. Seorang istri sejatinya tidak boleh pergi bepergian tanpa izin dari suami, dan seorang istri harus menjaga kehormatannya apabila suami tidak ada di dalam rumah tersebut. Inilah yang harus kita tanamkan kepada istri kita, supaya mereka menjadi wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallati takhafu nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Kalau seandainya ada tanda-tanda nuzuz pada diri istri-istri kita, sebahagian ulama mengatakan nuzuz ini adalah membangkang, atau istri kita itu sudah mulai mengabaikan perintah Allah, mengabaikan perintah suami. Bahkan ada juga seorang istri itu sudah mulai merasa sombong, merasa paling hebat dibandingkan dengan suaminya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan trik kepada kita untuk mengajari istri tersebut. Apa yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, faizuhunna, maka kita akan berikan nasihat kepada mereka. Yang pertama adalah nasihat. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji. Ketika kita berikan nasihat, tidak juga ada efek jera, tidak ada perubahan. Kita suruh mereka sholat, nggak mau sholat. Kita suruh mereka menutup aurat, tidak diabaikan. Maka ketika kita nasihati tidak ada perubahan, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kita pisah tempat tidur dengan mereka untuk memberikan efek jera. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah ajaran agama kita.
Yang kedua, tidak ada juga perubahan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wadribuhunna, pukullah mereka. Maka kalau kita lihat pemahaman para ulama, ternyata memukul di sini bukan berarti main tangan. Karena di ajaran agama kita tidak ada istilah main tangan. Di dalam agama kita tidak ada istilah radikal. Main pukul tidak ada. Tetapi wadribuhunna di sini berbagai macam cara kita lakukan. Yang penting jangan kita pukul fisik mereka. Karena kalau kita pukul fisik mereka, maka bertentangan dengan ajaran agama kita dan bertentangan dengan undang-undang kita secara bernegara. Bisa kita dicap sebagai KDRT atau kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi bagaimana cara memahami wadribuhunna? Itu tergantung kepada diri pribadi kita masing-masing. Kadang-kadang ada suami itu yang memukul, tetapi yang dipukul bukan fisiknya tetapi psikisnya. Apa artinya? Mungkin dia bisa mengurangi belanja atau mengurangi nafkah sang istri tersebut. Itu pun artinya memukul. Jadi di dalam rumah tangga tidak boleh ada istilah memukul istri, karena itu bertentangan dengan agama kita. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, kita sebagai suami ada tanggung jawab besar yang diamanahkan kepada kita. Tanggung jawab besar yang berada di pundak kita. Yang pertama adalah memberikan nafkah kepada generasi-generasi kita, terutama kepada anak-anak kita. Jangan sempat anak-anak kita terbengkalai kewajibannya. Tanggung jawab, kalau memang dia waktunya sekolah, maka kita harus sekolahkan. Kalau waktunya dia mengaji, maka dia harus mengaji. Tidak ada istilah anak mencari nafkah untuk orang tua. Kalau kita lihat di tengah-tengah jalan, banyak anak-anak bahkan di bawah umur menadahkan tangan di lampu-lampu merah. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Wallahu a'lam. Padahal mereka sejatinya waktunya belajar, bukan waktunya mencari duit atau mencari nafkah. Maka anak-anak tidak boleh dibebani untuk mencari duit. Kalau membantu orang tua itu boleh-boleh saja, tetapi itu sekedar membantu. Supaya apa? Supaya mereka terdidik dan tidak ada beban untuk menafkahi ayah dan ibu mereka. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya ada tanggung jawab akidah. Kita tanamkan akidah yang baik kepada generasi-generasi kita, agar mereka mencintai agamanya, mencintai sunnah Rasul, mencintai Al-Quran, dan mencintai perjuangan-perjuangan agama Islam. Jangan sempat generasi-generasi kita benci terhadap agama kita, benci terhadap sunnah, dan benci terhadap perjuangan-perjuangan agama tersebut. Kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah isi khutbah kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya yang menyampaikan. Dan teruslah kita memohon kepada Allah agar kita menjadi suami-suami atau laki-laki yang bertanggung jawab atas kepemimpinan yang ada di dalam diri pribadi kita. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.